Oke, baik. Ini 8.15, ini alhamdulillah sudah mulai banyak. Kita benar-benar mulai ya belajarnya nih, kalau tadi masih ngobrol dulu. Baik anak-anakku sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Segala puji bagi Allah. Pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan untuk tetap bisa belajar, tetap bisa bertatap maya, walaupun silaturahminya tidak bisa bertemu langsung, mudah-mudahan tidak mengurangi hikmah yang kita bisa ambil dari proses belajar dan silaturahmi. Baik, saya minta ini Gandhi sudah gabung tadi ya, Gan? Halo Pak. Oke, Gan bisa pimpin doa nggak, Gan? Pagi-pagi? Doa mau belajar? Pemas Pak, pandai. Oh, Pemas. Mana Pemas? Ya Pak. Pem bisa pimpin doa, Pem? Bisa Pak. Kita mulai serius, karena ini sesuatu yang kita awali dengan niat yang baik, dengan doa yang baik, itu insya Allah hasilnya juga baik. Jadi ketika kalian berdoa, doalah dengan serius gitu ya. Silahkan Pemas. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi srohli sodri wa yassir amri wahlul datam lisani yafqahu Robbi zidni ilma warzuqni. Amin. Oke, baik anak-anakku sekalian, mudah-mudahan dengan diawalinya dengan doa ini menjadi berkah buat kita semuanya, karena ingat apapun yang kita lakukan itu tergantung dari niat awalnya ya. Oke, Bapak minta nih yang pagi ini silahkan buka dulu videonya semuanya. Kita berfoto di awal dulu. Oke, Bayu Agustian sudah, Gandhi belum, Pemas belum nih, Vina, Radit, Pradita, Devri, Aisyah. Oke, silahkan fotonya dibuka. Oke, baik anak-anakku, kita mulai saja. Bapak minta yang sudah gabung di dalam room ini seperti biasa, silahkan ketikkan namanya di kolom chat. Ketikkan namanya di kolom chat kalian, biar kalian yang hadir hari ini insya Allah dapat nilai plus dari Bapak. Ya, walaupun yang lain nanti absensinya ada di pembelajaran, tetapi yang hadir di dalam room ini tentunya harus dapat reward lebih ya dibandingkan dengan kawan-kawan yang lain yang ikut pembelajaran tapi tidak ikut di dalam roomnya. Tadi pagi Bapak sudah share ke kalian tentang satu site, satu web yang sudah Bapak buat untuk pembelajaran mandiri kalian dengan nama websitenya adalah Kimia Asyik. Di situ kalian tinggal klik menu ya yang ada garis 3 ini tampilan sudah sesuai dengan smartphone-nya kalian. Jadi nanti di sini kamu klik garis 3. Di sini ada home-nya. Home-nya itu adalah yang tadi tampilan awal. Kemudian ada profil diri Bapak. Ini adalah kompetensi dasar, ini adalah materi target yang harus diselesaikan dalam satu semester. Jadi ada 10 KD, tetapi biasanya kalau Bapak menyesuaikan dengan kondisi bisa semuanya tercapai, bisa juga mungkin hanya sekitar 8 atau 6 yang bisa terselesaikan. Kemudian di semester ini berarti targetnya adalah 5 KD. 1, 2, 3, 4, 5. Harusnya 5 KD terselesaikan dalam semester ganjil, tetapi tadi Bapak bilang kita akan menyesuaikan. Kemudian anak-anakku sekalian, di sini juga terdapat sumber belajar. Jadi kalau kalian ternyata butuh buku referensi, ini ada bukunya. Pak, masa harus online terus? Nggak harus. Ini kalau kalian klik nanti bisa kok, kalau misalnya mau di-download masuk ke handphone kalian, boleh. Ini ya ada downloadnya, tapi kalaupun nggak mau ya nggak apa-apa, simpan aja di sini. Kemudian di sini ada materi kita hari ini kaitannya tentang
KD menganalisis sifat materi dan perubahannya, kemudian menunjukkan perbedaan sifat materi dan perubahannya. Nah, anak-anakku sekalian, di sini Bapak sudah menyiapkan ada video, kemudian ada slide. Nah, ini tidak harus semuanya kalian buka. Kalian silahkan memilih menurut kalian media mana yang bisa membantu kalian untuk pembelajaran. Boleh videonya digabung dengan slide. Nah, hari ini, khusus minggu ini, kita hanya menargetkan sampai dengan slide pertama, yaitu materi dan sifatnya. Jadi ingat target kita hanya sampai slide 1, yaitu materi dan sifatnya. Jadi nanti kalau kalian klik ini, itu akan ada tampilan materi, ya. Nah, kamu tinggal klik panah ini untuk melihat lanjutan dari materi itu. Ya, jadi ini bahan materinya yang diberikan ke kalian. Kemudian ini sama dengan materi yang nanti. Pembelajaran kalian akan diukur di sini. Pembelajaran, ya. Ini belum Bapak buka absensinya. Jadi nanti setelah Vicon ini ya selesai, silahkan kalian klik bagian klik di sini untuk mengisi absensi. Absensi tidak harus mengetikkan nama, tetapi nama kalian peserta kelas 10 semuanya sudah ada di dalam absensi ini. Kemudian jangan lupa memilih kelas yang sudah dibagikan tadi pagi. Ya, jadi kamu masuk di 10 yang mana, 10.1 atau 10.2, silahkan dipilih. Kemudian di sini silahkan pelajari sumber belajar tadi, kemudian ada link soal yang harus kalian kerjakan. Ingat, link soal ini adalah refleksi atau mengecek sejauh mana materi ini kalian pahami. Pak, berapa kali boleh mengerjakan? Saya memberikan batasan 3 kali. Misalnya Anda yang pertama hanya dapat 50 atau dapat 30, ya berarti silahkan kerjakan kembali dengan klik soal ini. Kamu diberikan 3 kali kesempatan untuk mengerjakan. Ini untuk proses pembelajarannya. Jadi sekali lagi, pembelajarannya di Meet ini hanya pengantar. Kemudian belajar berikutnya adalah kalian mandiri belajar melalui link yang sudah Bapak berikan. Jadi Bapak hanya tinggal ngecek siapa yang sudah mengerjakan, siapa yang sudah mengisi absensi. Oke. Baik, anak-anakku sekalian, sudah tergambar proses pembelajaran mandirinya. Berikutnya adalah Bapak pengen menjelaskan sedikit tentang materi yang akan dibahas pada minggu ini ya, khusus untuk minggu ini saja. Jadi minggu ini kalian akan belajar tentang materi dan sifatnya. Ini relatif lebih mudah untuk kalian pahami karena materi ini pernah kalian dapatkan waktu di SD dan waktu di SMP. Jadi bebannya nggak terlalu berat nih, tinggal mau baca lagi atau tidak. Nah, anak-anakku sekalian, tadi Bapak nyampaikan ini adalah kompetensi dasar 3.1, menganalisis sifat materi dan perubahannya. 4.1-nya adalah menunjukkan perbedaan sifat materi dan perubahannya melalui eksperimen. Nah, di akhir pembelajaran ini, kalian diharapkan dapat mendeskripsikan tentang materi, kemudian membedakan materi berdasarkan wujud, susunan, dan sifatnya, kemudian dapat memahami tentang sifat-sifat materi. Ini baru di topik terkait tentang materi dan sifatnya, ya. Jadi nanti di minggu depan kita akan masuk ke perubahan materi. Oke. Nah, tadi Bapak menyampaikan ke kalian nih, bahkan tadi sempat ngobrol juga dengan Dimas ya. Walaupun Dimas belum kasih jawaban. Waktu kalian di SD itu tentu pernah belajar yang namanya IPA ya. Oke. IPA. Bayu, IPA apa, Bay? Ilmu pengetahuan alam. Oke. Apa yang waktu di SD dipelajari di IPA, Bay? Lalu waktu SD. Waktu SD. Atau Belajar sudah lupa IPA. nih? Pernah belajar tentang makhluk hidup gak? Mal. Yang ciri-ciri kalau burung gitu, paruhnya bentuknya kayak gimana gitu ya? Dia pemakan daging atau bukan? Sebetulnya Anda sedang belajar IPA dan tapi sifatnya umum. Nah, kemudian masuk SMP mulai mengenal IPA itu dipecah jadi fisika dan biologi ya. Nah, fisika, biologi Anda mungkin pernah belajar tentang alat-alat optik, kemudian ada
besaran satuan. Ketika di biologi Anda belajar tentang makhluk hidup, ya, bagaimana ciri-ciri makhluk hidup. Itu biologi. Nah, sebetulnya di SMP juga kimia, saya yakin kalian pernah belajar. Yaitu ketika kamu bicara tentang unsur senyawa. Pernah belajar sama Bu Atis tentang unsur senyawa. Kemudian ada disebutkan di pelajaran kimia itu ada zat aditif, membedakan larutan asam dengan basa. Itu di SMP kayaknya pernah belajar ya. Bener nggak Din? Dinda nih. Pernah, Pak, pernah. Oke, oh Windy ya. Oke, Win, waktu belajar di SMP, waktu menentukan pH apa yang dilakukan, Win? pH. pH yang asam, basa gitu. Apa yang dilakukan dulu waktu SMP? Dulu ada, Pak, apa itu, apa aja nama, roti misalnya dicampurkan dengan air apa misalnya, kini berubah warna. Oh, roti atau sodanya? Kayak gitulah, Pak, sodanya. Kemudian ada, kalau nggak salah biasanya suruh bawa air sabun, Iya, jeruk, ya gitu ya. iya, Oke, jadi SMP pernah ya? pernah, Pak, pernah. Nah, oke. Berarti sekarang di SMK, SMA, sebenarnya bukan hanya SMK, SMA, SMK, itu mulai spesifik fisikanya, perbedaannya mulai terlihat. Fisika dipisah, biologi dipisah, kimia juga dipisah. Jadi sebetulnya kalian ini memperdalam IPA yang pernah didapatkan waktu SD dan waktu SMP. Ya, misal saya lanjut dulu ya. Ini misal saya tunjukkan ke kalian apa sih memang pernah belajar gitu ya. Nah, tentunya kalian harus mengenal dulu nih apa itu ilmu kimia. Ilmu kimia itu adalah cabang IPA yang mempelajari tentang susunan, struktur, sifat, dan perubahan materi serta perubahan energi yang menyertainya. Apa bedanya dengan fisika? Ketika kamu bicara tentang fisika, itu adalah sifat fisis satu benda dari mulai kecepatannya, percepatannya, suhunya gitu ya. Itu secara spesifik dibahas di fisika. Ketika bicara biologi, kamu bicara spesifik tentang makhluk hidup ya, sifatnya, cirinya gitu. Nah, sehingga ilmu kimia ini adalah mempelajari susunan, struktur, sifat dari materi. Sehingga kalau Bapak sering mengajarkan di kelas itu ilmu kimia, cabang ilmu susunan, struktur, sifat, perubahan, ini ada kata kunci. Di mana kata kuncinya ini adalah, nah ini kata kuncinya, materi. Gitu ya. Nah, biasanya kalau kalian menyebutkan materi, itu pasti kaitannya dengan kebendaan ya. Satu benda gitu. Atau benda-benda yang lain yang ada di sekitar kalian, itu sering kita sebut sebagai materi. Berarti sebetulnya sudah tergambar. Karena kimia ini sebetulnya adalah ilmu yang dekat sekali dengan kehidupan kalian. Jadi jangan dibayangkan ilmu kimia itu selalu meledak gitu ya, bom gitu, bukan. Ilmu kimia adalah ilmu yang sangat dekat dengan kehidupan kalian. Nanti silakan tonton videonya yang di site itu, bagaimana dekatnya kimia dengan kehidupan kalian sehari-hari. Oke, ini pengertian materi nih. Ya, apa itu materi di dalam kimia? Ternyata materi ini didefinisikan seperti ini. Segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Maksud menempati ruang ini adalah dia memiliki volume. Sehingga kalau Bapak menyederhanakan, dulu ada anak-anak juga sama menyederhanakan seperti ini. Segala sesuatu yang memiliki massa, memiliki massa berarti bisa diukur dengan menggunakan neraca atau timbangan. Kemudian dia menempati ruangan. Berarti dia bisa ditentukan volumenya nih. Jadi materi ini adalah apapun yang memiliki massa dan menempati ruangan atau memiliki volume. Merujuk dari bahasa Inggris, materi ini berasal dari matter. Berarti dia merujuk pada bahan penyusun, bukan nama bendanya. Contoh nih, misalnya Bapak berikan contoh. Oke, ini bendanya apa? Nama bendanya apa? Meja. 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 Oke. Nama bendanya meja kan ya?
Nah, tetapi ketika ditanya apa materinya, maka kamu harus mengatakan meja ini tersusun dari materi apa saja, bahan penyusunnya apa aja. Berarti meja ini materinya ada kacanya, ada kayunya, ada besinya. Nah, jadi ketika bicara materi, ditanya tentang contoh materi, Anda ingat bendanya, tapi yang kemudian harus dijawab berikutnya adalah materi penyusunnya. Ya, contoh kayak gini lagi. Ini apa? Akuarium. Akuarium. Oke, akuarium. Nah, kalau ditanya materinya, tersusun dari apa saja akuarium ini? Kaca, air, Terus, kayu, kayu, plastik, plastik. styrofoam, Oke, styrofoam. Wah, hebat ternyata tuh. Ada kaca, ada air, ada kayu, ada plastik, ada styrofoam. Ini ya, ada kacanya, di dalamnya ada airnya, ada plastiknya nih. Plastiknya otomatis nih, penyaring ini plastiknya. Nah, di bagian bawah ini ada yang putih, itu berarti styrofoamnya. Bagian dudukannya adalah kayu. Jadi, ketika Anda bicara tentang materi, ingat adalah bahan penyusunnya, ya, bahan penyusunnya. Oke. Nah, contoh lagi nih. Ini bendanya apa? Yang ini nih. botol dan gelas. Oke. Ini bendanya botol dan Gelas. gelas, ya. Bendanya botol dan gelas. Ini berarti cincin ya. Iya. Oke. Ini adalah pisau. Nah, ketika ditanya tentang materinya, maka ini materi ini tersusun dari apa saja nih? Botol dengan gelas ini. Berarti Kaca dan air. ada kaca dan ada air. Oke, kemudian kalau bicara cincin nih, cincin ini bisa terbuat dari apa? Emas dan perak. Oke, ada emasnya, ada peraknya. Perak. Oke, nah ketika bicara pisau, Anda bisa bicara materi pisau ini, Pak. Ini yang cepat karatan berarti pisaunya terbuat dari besi. Iya, tetapi kalau yang bening ini berarti dari stainless. Nah, ini ketika kamu menyebutkan besi, stainless itu Anda bicara tentang materi. Nah, Bapak percepat nih. Karena niatnya cuma sebentar nih. Oke, wujud materi ini ada padat, ada cair dan gas. Ini yang tadi Bapak bilang, kamu pernah belajar ini di SMP, di SD juga pernah belajar. Ada zat padat, ada zat cair, ada gas. Nah, sekarang zat ini diganti dengan istilah di dalam kimia adalah materi. Ada materi padat, ada materi cair, ada materi gas. Gitu ya? Nah, oke. Yang baru gabung, silahkan isi absensinya dengan cara ketik namanya di kolom chat ya. Jadi silahkan ketik namanya di kolom chat bagi yang baru bergabung. Oke, saya pengen nanya, waktu di SD atau SMP pernah belajar tentang zat padat. Ada yang bisa menyebutkan contoh zat padat itu apa? Kalau malu, silahkan ketik di apa? Apa ya? Batu. Batu, Pak, batu. Oke, ini batu. Zat padat itu batu. Kemudian selain batu apalagi? Tadi di contoh awal di gambar-gambar ini udah pernah Bapak tayangkan tadi. Yang ini nih. Nah, ini ada nih semua di sini yang padat. Banyak. Selain batu apalagi? Kayu, Kayu. Oke, kemudian kaca, kaca. Benar tuh banyak ya. besi, Apalagi? besi, emas, Lilin, Pak. Besi, lilin, emas. Ternyata mantap tuh banyak. Oke. Nah, sekarang kalau yang bentuknya cair apa? Air. Oke, air. Terus yang biasanya kamu pakai buat motor tuh minyak, kayak minyak Bensin. tanah, kayak bensin. Terus apa lagi? Biasanya kalau bensinnya udah disebutin, kawan-kawannya keluar semua tuh. pertalite pertama, Oke, pertalite pertama kayak Solar. jualan ujungnya solar. Oke. Nah, sekarang pertanyaan Bapak yang biasanya agak mandek itu kalau ditanya materi yang berwujud gas, coba apa? Ayo, materi yang berwujud gas. Udara. Oke, betul. Siapa tadi yang jawab? Bayu Ganteng. Bayu. Oke, Bayu ganteng. Berikan aplaus dulu nih. Ya, Bayu mengatakan contoh gas itu udara. Oke, selain udara apa lagi kira-kira? Selain udara nih. Asap. Asap. Oh, ini tadi siapa? Hesti ya? Oke, nanti kamu akan dapat satu jawaban ternyata asap itu
bukan udara, bukan gas. Tapi asap itu adalah padatan yang ada di dalam gas. Makanya kalau kena asap biasanya kamu matanya perih ya. Nah, jadi asap itu bukan gas. Kira-kira apa lagi? Uap air. Oke, uap air. Oke, betul. Oksigen. Uap air masuk. Apa tadi, Pemas? Oksigen. Oke, oksigen. Wah, luar biasa nih. Biasanya kalau oksigennya udah ketemu, kawan-kawannya keluar juga nih. Apa coba? Oksigen. Parfum. Angin. Parfum. Bukan, parfum itu bukan gas ya. Parfum itu malah jadinya bentuk cairan. Cairan pembawanya baru gas. Tetapi kalau parfum itu sendiri bentuknya cairan. Kentut, Pak. Kentut. Kentut. Oke, betul. Tetapi kalau orang kimia nyebutnya jangan kentutnya, karena kentut itu sebetulnya gas H2S ya. Jadi jenis gas yang berbau yang disebut sebagai gas hidrogen sulfida sebetulnya. Tapi nanti jangan disebutin kentut gitu ya. Kalau jawabnya adalah hidrogen sulfida gitu ya. Oke, apalagi? Tadi kalau sudah oksigen apa? Ada hidrogen, ada nitrogen. Terus tadi apa lagi? Karbon? Dan? Diam, Gandhi. Yo, Gandhi, ingat ya, etikanya tetap berjalan nih walaupun daring. Tadi ada yang menyebutkan apa? Karbon dioksida. Oh, Depri nih malu-malu nih nggak mau bicara tapi dia jawab di sini. Ada namanya karbon dioksida. Terus Depri juga tadi jawab padatan pasir ya. Oke, anak-anakku sekalian, ini materi yang sebetulnya pernah kamu dapatkan. Nih ya. Contohnya batu, air minum, kemudian udara di dalam balon. Nah, waktu SMP kalian pernah belajar tentang ini. Bahwa zat padat ini partikelnya rapat, bentuk dan volumenya tetap. Jadi kalau kamu punya kelereng dimasukkan ke gelas, dimasukkan ke botol, ya bentuknya tetap bulat gitu. Makanya padat disebutkan sebagai partikel yang rapat, bentuk dan volumenya tetap. Nah, bedakan dengan zat cair. Zat cair ini kalau kamu punya 1 liter air dalam botol, dimasukkan ke dalam gelas dengan volume 1 liter, itu volumenya tetap, tetapi bentuknya berubah. Kenapa bisa terjadi? Karena partikel zat cair ini tersusun rapat, tetapi dapat bergerak dengan terbatas. Jadi walaupun dia rapat, tetapi masih bisa bergerak dengan terbatas. Nah, beda lagi dengan gas. Gas ini volume dan bentuknya berubah-ubah. Karena partikel gas ini dia sangat renggang. Jadi posisi antar partikelnya ini renggang sehingga dia dengan mudah bisa berubah bentuk atau berubah volume sesuai dengan wadah yang ditempatinya. Ini pernah kamu dapatkan di SMP ya. Jadi Bapak nggak akan bicara panjang lebar di sini. Nah, berikutnya anak-anakku, ini tadi berdasarkan wujudnya. Nah, sekarang berdasarkan susunannya, materi ini terbagi menjadi, nah ini baru mungkin yang baru buat kalian. Ada yang namanya zat tunggal, ada yang namanya campuran. Di mana zat tunggal ini terdiri dari unsur dan ada senyawa. Sedangkan campuran ini ada campuran homogen dan campuran heterogen. Ini kalau nggak salah di SMP pernah ketika kamu bicara tentang unsur senyawa. Campuran homogen, campuran heterogen. Itu ada di SMP, tinggal dibaca ulang. Nah, anak-anakku, apa itu zat tunggal? Jadi zat tunggal ini adalah materi yang mempunyai sifat dan komposisi yang sudah tertentu nih gitu. Nah, kemudian ini unsur ya. Unsur adalah zat tunggal yang secara proses fisika maupun kimia tidak dapat diuraikan menjadi zat-zat yang lebih sederhana. Jadi dia ini udah unsur ini adalah sudah paling sederhana sebagai zat tunggal. Saat ini sudah ada 119 unsur yang ditemukan. Nah, unsur ini secara umum dikelompokkan menjadi logam dan non-logam. Bapak ingin menunjukkan ini nih. Kalian tentunya pernah melihat ini namanya tabel periodik unsur. Tabel periodik unsur. Ada 119 unsur yang sudah ditemukan sampai dengan saat ini.
Kemudian anak-anakku perhatikan di sini. Kalau ada yang warnanya hijau, hijau nih, yang ada yang hijau ini, ya, ini berarti unsur ini ya, keterangannya. Reaktif dan bukan logam. Jadi yang hijau ini adalah unsur-unsur bukan logam. Kemudian kalau kamu menemukan ini, ya yang ini ada keterangannya. Ini namanya logam alkali. Ini logam alkali tanah. Kemudian ada yang namanya lantanida. Ini nih. Ini adalah aktinida. Ini ada keterangannya di sini. Kemudian ada logam-logam transisi dan ini ada yang hijau ini nih. Ini adalah transisi, logam-logam transisi sama dengan ini. Nah, kemudian di bagian tengah ini nih, ini memang warnanya agak nyaru, tetapi ini perbatasan terletak di antara perbatasan logam dengan bukan logam, itu ada yang namanya metaloid. Jadi metaloid ini adalah unsur-unsur yang bisa bersifat sebagai logam, bisa juga bersifat non-logam. Anak-anakku sekalian, di antara semua unsur ini, Bapak pengen bertanya ke kalian. Oke, kalau logam itu umumnya bentuknya apa? Padat. Oke, kalau dari Depri itu katanya logam itu biasanya berbentuk padat nih. Padat. Nah, sekarang saya tanya, adakah logam yang bentuknya cair? Oke, ya. Nah, nanti kalian cermati nih ya, perhatikan di slide yang Bapak tayangkan. Ada yang tulisannya berwarna, ini tulisan ya, nih. Nah, yang warnanya hitam itu berarti bentuknya padat. Jadi ini solid, ini padat. Jadi kalau kalian menemukan tulisannya hitam, ini adalah bentuk solid atau bentuk padat. Tulisan biru itu artinya adalah cairan atau liquid. Yang tulisannya coklat ini gas. Nah, perhatikan. Ini yang warna tadi, ini adalah logam transisi. Logam transisi. Ternyata ada satu logam yang bentuknya cair. Ada satu logam yang bentuknya cair. Yaitu logam merkuri. Logam merkuri ini biasanya dipakai untuk ngisi termometer ya. Jadi kalau kalian menemukan termometer yang bentuknya silver di dalam, itu adalah termometer yang berisi merkuri atau air raksa. Jadi sekarang kalau ditanya apakah semua logam bentuknya padat? Jawabannya tidak, karena ada satu logam yang bentuknya cair. Oke, berikutnya nih. Nah, ini nanti tinggal kalian teruskan baca ya terkait tentang unsur logam dan non-logam. Kemudian apa bedanya dengan senyawa? Nah, senyawa ini sama-sama zat tunggal, tetapi kalau diproses secara kimia, dia dapat diuraikan menjadi unsur-unsur penyusunnya. Kemudian pahami nih, senyawa ini terdiri dari 2 atau lebih unsur, tetapi bukan dicampur ya, bukan dicampur. Senyawa ini adalah 2 atau lebih unsur yang terbentuk melalui ikatan kimia tertentu. Contohnya ini, air. Kenapa dikatakan ikatan kimia tertentu? Karena dia akan menghasilkan zat-zat yang baru. Air terdiri dari hidrogen dan oksigen. Dua-duanya awalnya gas. Tetapi ketika mereka membentuk reaksi, itu membentuk zat baru namanya air dengan rumus H2O dan bentuknya cair. Kemudian ada etanol atau alkohol, kemudian ada gula, garam dapur, kemudian ada cuka. Jadi anak-anakku bedakan ya nih. Kalau unsur itu ini contohnya, kalau ditanya unsur, semua yang ada dalam sistem periodik ini unsur. Jadi kalau yang namanya senyawa itu adalah gabungan dari unsur-unsur yang tadi ada. Unsur-unsur yang tadi ada. Ya. Nah, kemudian apa bedanya dengan campuran? Kalau tadi zat tunggal itu komposisinya tertentu dan sifatnya yang tertentu, kalau campuran ini terdiri dari zat tunggal, 2 zat tunggal, kemudian masing-masing zat masih terlihat sifatnya, dan dia tidak memiliki komposisi yang tetap. Gitu. Nah, ada yang homogen,
ada yang heterogen. Yang homogen ini cirinya adalah campuran ini tidak bisa dibedakan mana penyusunnya. Kayak Anda bikin air garam atau larutan gula dimasukkan ke dalam air kemudian diaduk setelah jadinya, kamu tidak bisa lagi melihat mana garamnya, mana gulanya. Kayak ini ya. Kemudian udara juga sama. Oksigen, karbon dioksida. Tapi kamu tidak bisa melihat mana oksigennya, mana nitrogennya, mana karbon dioksidanya. Kemudian ada logam stainless kuningan, itu termasuk homogen. Karena kalau sudah dicampur seakan-akan dia membentuk logam yang baru. Nah, kalau yang heterogen ini komponen-komponennya kelihatan. Ya, tanah bercampur dengan air, pasir bercampur dengan beras, adukan semen, kemudian udara kotor yang berdebu, itu campuran heterogen. Oke. Nah, anak-anakku sekalian, ini untuk sifat-sifat materi silahkan dibaca sendiri. Tapi yang jelas sifat-sifat materi ini, sifat zat ini menunjukkan sifat khas yang membedakannya dari zat-zat yang lain. Ini misalnya saya punya gula pasir dengan air, pastilah beda. Yang satu padatan, yang satu cairan. Oh, yang ini rasanya manis, yang ini tidak berasa. Ini warnanya putih, ini tidak berwarna. Nah, ini sifatnya adalah sifat materi nih. Kemudian kalau dua-duanya dikasih cairan atau padatan, gula pasir dengan garam, Anda bisa menyebutkan dari mulai rasanya beda, Pak. Warnanya yang satu putih, yang mungkin yang satu warnanya agak kecoklatan gitu ya. Ini sifat ini apa yang kamu lihat, apa yang kamu rasakan, itu menjadi sifat. Nah, ketika dua-duanya cair, misalnya air dengan alkohol. Air ini sama-sama wujudnya cair dengan alkohol. Tidak berwarna, dua-duanya tidak berwarna. Tapi air tidak berasa, alkohol ada rasa. Kemudian yang satu tidak terbakar, yang satu lagi mudah terbakar. Nah, sifat-sifat ini digolongkan menjadi sifat fisika dan sifat kimia. Ini sudah disebutkan contoh-contohnya nih. Kalau sifat fisika itu kaitannya dengan sifat fisis materi, dapat diamati langsung dengan panca indera. Kalau sifat kimia ini perubahan materi menjadi materi yang lain gitu ya. Dan perubahannya bisa atau sifatnya bisa teramati kalau sudah terjadi perubahan. Contoh misalnya kalau suatu makanan ini beracun atau tidak ya nggak akan bisa kelihatan sebelum ada yang memakan, kemudian kelihatan efeknya gitu ya. Kayak tadi alkohol dengan air kalau kamu lihat saja nggak akan kelihatan. Tetapi ketika kamu berikan api, yang satu terbakar, satu tidak, baru bisa kelihatan sifat kimianya. Jadi bisa terlihat kalau sudah terjadi reaksi. Nah, ini Bapak agak cepat ya menyampaikan ke kalian, karena nanti kalian dituntut untuk belajar mandiri. Dan ini sebetulnya hasil praktek kakak kelas kalian tahun kemarin. Mereka disuruh membedakan sifat besi dan aluminium. Jadi mereka mencari apa perbedaan sifat besi dan aluminium, ternyata mereka menemukan seperti ini. Ya, kenapa aluminium lebih dipilih untuk alat-alat memasak? Oh ya, karena aluminium ini tidak mudah berkarat gitu kan ya, dibandingkan dengan besi. Kemudian aluminium ini lebih ringan, dilihat dari massa jenisnya. Aluminium lebih ringan dibandingkan dengan besi. Nah, ini sifat-sifat ini akan membantu kita untuk memilih satu bahan yang akan kita gunakan. Ada pertanyaan dulu, silakan. Karena Bapak hanya sekilas aja nih, nanti berikutnya kalian yang belajar secara mandiri melalui site yang Bapak bagikan tadi. Ya, silakan. Untuk site yang Bapak bagikan ada soal yang harus diisi ya, Pak? Jadi gini, soal itu sebetulnya ngecek materi yang hari ini Bapak sampaikan ya. Tetapi biar lebih mantap nih, kamu baca dulu materi yang ada di sumber belajar, baru kemudian kerjakan. Nah, memang saat ini masih Bapak kunci ya, saya tunjukin lagi. Oke, yang ini kan Win ya? Iya, Pak. Oke, ini ya, di slide ini, di sini, kamu diberikan satu pilihan.
Jadi nanti setelah ketemu dengan Bapak nih, nanti tutup layar, kamu cek di site itu, di sini untuk ngisi absensi. Jadi nanti kalau kamu klik ini, akan keluar absensi seperti ini. Kalau tadi memang masih Bapak kunci ya, tadi posisinya masih Bapak kunci. Oke, ini ya, posisinya seperti ini. Nah, nanti ketika kamu klik ini, maka akan masuk ke halaman ini, daftar hadir. Nah, Bapak bilang tadi, namanya sudah tersedia nih, kamu tinggal pilih nama kamu di sini. Ya, jadi nggak usah ngetik lagi. Misalnya namanya Windy nih, klik aja Windy. Kemudian jenis kelaminnya ini, nanti udah masuk ke kelas berapa, kemudian klik hadir, ya. Kalau yang tidak hadir mah nggak usah ngisi berarti ya, karena tidak ada. Oke. Nah, jadi nanti silahkan isi absensinya di situ. Kemudian soalnya seperti apa? Oke, ada 15 soal nanti yang harus kamu kerjakan. Jadi kalau ini kamu klik, dia akan masuk ke soal ini. Ada nama, ada kelas, nanti soalnya seperti ini. Nah, perhatikan ketika mengerjakan soal, jadi kalau ada kotak seperti ini, jawabannya lebih dari 1. Kalau ada yang bulat ini, jawabannya 1. Nah, nanti kalau udah selesai di akhir, kamu tinggal klik bagian submit. Gitu, Win? Jelas? Jelas, Pak. Untuk nilainya langsung terkirim, Pak ya? Nilainya nanti Bapak udah setting sih, kamu bisa ngelihat nilainya. Jadi nanti kalau sudah selesai mengerjakan tugas, nanti ada view score. View score-nya. Jadi kamu bisa ngelihat nilai kamu berapa. Yang jelas Ya, Pak. soalnya ada 15, berarti nilai tertinggi itu 150. Ya, Gitu. Pak, makasih. Nanti, oke. Kemudian kamu juga bisa mengerjakan ulang kalau nilainya ternyata kecil gitu ya. Pengen dapat sampai 150, ya berarti kerjakanlah. Tapi Bapak hanya akan menilai rata-rata dari 3 kali kamu mengerjakan. Oke, ada lagi pertanyaan? Baiklah, kalau tidak ada pertanyaan, berarti untuk pembelajaran Bapak hari ini, Bapak cukupkan sekian. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih yang sudah mau bergabung. Bagi yang belum absen di kolom chat, yang tadi kayaknya baru ada yang baru bergabung, silahkan ketikkan namanya di kolom chat. Silahkan ketikkan namanya di kolom chat. Ini yang gabung di dalam room ini, insya Allah nanti akan ada nilai plusnya. Karena kalau absensi, semua anak yang mengerjakan tugas, yang mengerjakan soal, itu pasti absensinya ada. Tapi yang di dalam room ini berarti akan dapat nilai spesial. Baik, kalau tidak ada pertanyaan dari Bapak cukupkan sekian. Terima kasih atas antusiasme kalian untuk bergabung. Mudah-mudahan di pertemuan berikutnya bisa lebih optimal lagi ya. Itu saja. Mari sama-sama kita tutup dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.